langsung saja. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Kak Lili untuk memaparkan materinya. Oke ya. Ini jadi kalau dari struktur yang saya biasa pakai kan yang dipakai kapital itu abstract, introduction, literature review, methodology, result, discussion, conclusion, acknowledge, dan reference, ya kan. Nah yang besar-besar itu biasanya itu bab, ya kan. Jadi istilahnya introduction bab 1 gitu kan. Tapi kalau dibuat dalam bentuk ya kalau dibuatnya dalam bentuk per bab ya, kan kadang ada tulisan yang langsung nggak pakai bab gitu. Nah, jadi dia tuh kayak subjudul gitu, subjudul besar, introduction gitu kan. Nah, pertama kan kalau nulis jurnal itu kita harus buat abstrak kan. Yang kemarin tuh di grup saya udah kasih kan link yang dari jurnal Unila kan. Jadi paling gampang itu kalau nulis jurnal itu ya itu buka linknya. Waktu itu ada yang japri saya siapa tuh lupa temannya Fitri. Jadi kalau mau tahu apa syarat-syarat nulis jurnal, buka linknya. Nanti di setiap jurnal, misalnya kayak di FAUI, dia kan ada Indonesia Law Review sama jurnal hukum dan pembangunan. Nah, biasanya tuh kalau kita mau ngetes tuh, misalnya yang bahasa Indonesia, dua-duanya kan jurnal skala nasional ya. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya kita masih kurang kemampuan bahasa Inggrisnya, kita coba dulu dalam bahasa Indonesia, jurnal hukum dan pembangunan, kita lihat di bagian template. Biasanya selalu ada tuh template-nya untuk menulis. Nah, kita contoh aja tuh dari template itu, caranya. Intinya hampir sama dengan yang saya tampilkan di slide ini, karena itu tipikal hampir semua untuk persiapan seperti itu modelnya. Nah, ini yang paling umum yang saya pakai kan. Kalau mau spesifik yang kalian udah tuju, nah kalian lihat langsung. Di Indonesia Law Review kan ada tuh template-nya juga. Lihat langsung dan langsung ikuti gitu kan. Nah, nanti yang di belakang slide-slide selanjutnya tuh saya ambil dari yang Unila ya, karena kebetulan waktu ngerjain ini juga saya lagi nge-review tulisan dari Unila. Makanya teman terus minta sekalian artikelnya kan. Nah, jadi di abstrak ini paling enggak kita harus, bentar, kalau digedein, sebentar ya. Biar jelas. Nah, di abstrak itu setidaknya ada 4 poin, yaitu problem statement atau masalah. Biasa kan kalau kita nulis itu pasti kita harus dari satu masalah dulu kan. Apa sih masalah yang ingin kita tulis sehingga kita tertarik untuk nulis gitu kan. Nah, kalau nggak ada masalah ya ngapain ditulis kan gitu. Nah, pasti ada masalah sehingga kita tertarik untuk nulis. Nah, itu kan semacam kalau S2 tesis gitu kan. Kalau S3 tuh ya setelah tesis dia disertesis kan istilahnya, tesisnya itu dirombak lagi untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau S3. Nah, setelah kita tahu ada masalah atau problem statement-nya, nah, kita terus nulis juga di abstraknya itu apa sih metode yang akan kita pakai gitu kan. Metodenya apa? Apakah kita akan melakukan perbandingan, apakah kita akan ya standar hukum normatif, tapi bisa juga studi lapangan dan lain sebagainya, ya kan. Kemudian jangan lupa masukkan juga main finding. Jadi kita apa nih yang sementara udah kita temukan dari yang istilahnya abstrak itu kan kayak begitu baca abstrak orang harusnya tertarik gitu. Nah, biasanya dari situ orang akan lihat apa sih temuan dari artikel ini. Dia lihat di bagian abstrak main finding-nya harus ada. Nah, kemudian principal conclusion. Jadi apa nih hasil dari temuan ini, ya kan? Untuk apa gitu? Karena kan biasanya orang kan mencarinya begitu kan? Karena kalau kita contohnya S3 dia kan perlu novelty kan? Dengan berbagai macam rujukan atau referensi, mereka kan nggak mungkin baca 1-2 jurnal, 10-20 jurnal pun kurang kalau S3. Jadi dia harus menemukan
apa itu yang masalah dari 10 jurnal ini. Compile dan terus dia temukan dan dia membuat sendiri tiga. Ya, nah itu kira-kira contohnya dari penjelasan tentang abstrak dan dari langsung ke materi supaya langsung tahu ya. Ini kebetulan memang saya bikin untuk konferensi IP bulan Maret karena udah diterima abstraknya valid untuk ini ya dipaparkan di sini gitu. Nah dari sini saya ambil judul Local Working as a Patent Requirement within the Framework of Indonesian Law. Tadi kan kita lihat kan di sini kan, yang pertama dari abstrak itu adalah problem statement. Nah di sini problem statement yang saya ambil adalah masalah yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia tuh kalau di sini ada yang mungkin mengambil mata kuliah haki, tesis atau disertasi tentang haki, hak kekayaan intelektual mungkin familiar ya. Jadi ada masalah di bidang hak kekayaan intelektual, terutama paten. Kebetulan saya paten. Nah, masalahnya itu apa? Masalahnya itu bahwa paten itu wajib dilaksanakan di Indonesia, gitu kan? Nah, kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia kemudian mendapat kritik atau mendapat dorongan kalau dari level internasional tuh karena mereka merasa masalah dong kalau harus dilaksanakan di Indonesia untuk mereka orang luar gitu. Karena mereka akan kerepotan untuk membangun pabrik atau yang lainnya gitu. Itu untuk paten ya dalam konteks. Jadi saya pikir itu masalah kan. Nah, itu problem statement-nya. Nah, kemudian saya temukan di sini kan setelah itu kan nah, ini saya agak skip tuh waktu nulis ini karena nggak merhatiin struktur ini, metodologinya jadi hampir ketinggalan waktu bikin. Jadi intinya di TRIPS atau aturan internasional tentang hak kekayaan intelektual itu mengatakan bahwa sebenarnya pelaksanaan paten itu bisa juga dilakukan melalui impor. Artinya orang tua yang punya paten di Indonesia tidak perlu membuat pabrik dan melaksanakan sendiri di Indonesia patennya, tapi bisa juga diimpor. Nah, itu sudah secara internasional sudah dapat diterima. Akhirnya undang-undang paten direvisi melalui Omnibus Law. Yang tadinya mau dihapus pasal 20 itu kemudian dirubah atau direvisi menjadi memasukkan kalimat bahwa impor itu bisa dilakukan pelaksanaan paten. Itu semacam Nah, itu di situ statementnya dua berarti statement yang saya masukkan dalam abstrak ini. Kemudian setelah itu metodologinya baru saya ingat kan kalau di abstrak harus ada saya tulis bahwa ini akan menjadi perbandingan antara hukum nasional dan internasional. Kemudian main findingnya di situ dilihat kan bahwa ternyata aturan yang lebih tinggi dari TRIPS yaitu Konvensi Paris. Jadi gitu caranya kan. Kita harus mencari yang namanya perbandingan hukum tuh seperti itu. Kalau kalian mendapatkan masalah misalnya korupsi, kalian mencari perbandingan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional yang mengatur tentang korupsi misalnya ya kan. Nah, hukum nasionalnya apa gitu. Hukum nasionalnya misalnya kalian undang-undang tipikor gitu kan. Nanti hukum internasionalnya yang mana? Apakah kalian akan membandingkan dengan konvensi yang anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya itu bisa juga dilakukan. Nah, yang saya lakukan di abstrak ini membandingkan antara yang TRIPS tadi dengan hukum kita yang Omnibus Law, tapi saya tarik lagi ke atas yang membawahi TRIPS, yaitu Konvensi Paris gitu. Jadi kalau ada yang keberatan terhadap TRIPS, kita masih bisa menariknya bahwa ternyata yang lebih jauh atau di atasnya TRIPS atau payungnya TRIPS itu Konvensi Paris juga membolehkan. Nah, itu kira-kira temuannya kan. Temuannya di situ dan terakhir kan sesuai dengan struktur ini kan principal conclusion. Jadi di situ saya bilang bahwa memang
misuse of patent yang dari Konvensi Paris itu, contohnya jika patennya tidak dilaksanakan di Indonesia gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata pemerintah kita boleh juga mengartikan bahwa impor sebagai pelaksanaan paten untuk menghindari argumen bahwa patennya tidak dilaksanakan di Indonesia, kira-kira gitu. Jadi dalam satu abstrak itu tulisan harus udah jelas gitu, udah jelas apa yang mau kita tulis sampai akhir. Jadi kalau kalian bikinnya seperti ini abstraknya, ketika kalian memecahnya untuk jadi satu tulisan, itu akan lebih gampang. Jadi dibuat dulu bangunan kayak daftar isinya gitu. Ya tergantung orangnya sih, tapi saya biasanya sih begitu. Ya. Ini untuk yang contohnya, ini kan agak panjang kalau kita bahas misalnya kayak introduction, itu udah jelas isinya apa, establishing territory, bla bla bla, niche, establishing niche, occupying niche, terus literature review. Waktu itu ada yang nanya kan di pertemuan sebelum ini yang Mbak Neni itu, apa sih yang penelitian literatur review apa tuh yang waktu itu nanya, saya lupa. Terus ada metodologi, kemudian hasil dan discussion. Itu standar ya, semua ada di setiap itu. Yang ingin saya bilang itu contohnya ini. Jadi ini, sebentar. Ini yang saya lakukan ketika saya menjadi reviewer. Jadi ini sebenarnya berlaku untuk baik kita itu merupakan reviewer atau author ya. Jadi kalau kita penulis, kita memakai ini untuk menghasilkan artikel kita yang sesuai dengan standar minimal dari suatu struktur riset, ya kan? Struktur artikel jurnal. Nah, kalau saya jadi penulis, seperti itu yang saya lakukan. Sebaliknya, saya jadi reviewer untuk mereview tulisan orang, saya pakai juga yang ini ketika saya mereview. Nah, materinya untuk penilaian itu yang ini. Ini biasanya sudah ada dari setiap jurnal ketika kita jadi reviewer. Jadi nanti yang Rex Finding itu juga kan saya kebetulan juga diminta tuh jadi dewan redaksinya kan. Jadi kalau nanti ada yang masuk juga kemungkinan 2-3 artikel harus saya review. Nah, biasanya materi reviewnya seperti ini. Judulnya. Nah, biasanya yang kemarin tuh dia tentang tulisan overkapasitas lapas gitu kan. Saya bilang judulnya apakah overkapasitas ini merupakan kata baku? Nah, gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan, ya kan? Misalnya seperti ini tadi kan, local working as a patent requirement within the framework of Indonesian law. Jadi kita harus udah kebaca dari judul apa sih yang mau kita tulis. Nah, local working kan. Jadi nanti di introduction kita harus sudah ngejelasin local working itu apa, patent requirement itu apa, hukum Indonesia yang mengatur tentang itu bagaimana. Itu harus sudah kebaca di introduction dari judul, dipecah gitu kan. Nah, itu juga yang akan menjadi penilaian reviewer. Kalau saya posisinya sebagai reviewer, saya akan menilai abstrak dari seperti itu. Apakah di dalam abstrak yang saya nilai itu sudah ada problem statement? Kalau sudah ada tapi nggak jelas, saya bilang kurang jelas. Apakah sudah ada metodologinya? Ya kan? Ada yang sudah ada yang ternyata tidak di-state secara jelas. Terus main finding-nya apa? Principal conclusion-nya apa? Jadi dalam posisi sebagai reviewer, saya akan menilai itu juga. Harus ada gitu kan. Nah, itu ini poin-poin penilaian untuk reviewer, pegangan reviewer untuk menilai artikel jurnal yang masukkan kita jadi blind reviewer kan. Gitu juga metode. Kemarin saya bilang metodenya jelas di abstrak. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan masih kelihatan kan? Halo? Masih Kak. Soalnya mukanya Fitri hilang, jadi saya juga mencari-cari, jangan-jangan ini sendiri, ngomong sendiri. Sepi banget, nggak ada yang mau nanya. Mungkin nanti Kak setelah Kakak selesai. Oh, gitu. Udah di list Kak pertanyaannya Kak. Udah banyak Kak, udah banyak banget. Gitu ya, tadi sampai metode. Jadi di yang saya nilai kemarin tuh metodenya memang di state secara jelas.
abstrak, tapi ternyata dia tidak membuat semacam poin tersendiri tentang metode. Biasanya kan suka kalau diminta seperti ini sama reviewer harus menilai metode seperti ini gitu sebagai bullet point gitu. Berarti harusnya ada setidaknya satu bullet point, misalnya satu halaman gitu yang menjelaskan metode. Apalagi dia juga menjelaskan penelitiannya, ini penelitian lapangan di Lapas Lampung kalau nggak salah. Jadi kan harusnya ada jelas metodenya. Misalnya penelitian lapangan terhadap berapa napi, kategori napinya seperti apa yang ingin didapat dari metode itu, misalnya overkapasitasnya karena apa, kan poin-poin itu harus sudah jelas kan kalau penelitian lapangan. Jadi ketika datang ke lapangan, apakah akan menulis survei gitu, nafinya disuruh ngisi survei, atau penelitinya datang ke situ dan ngelihat tiap jam, misalnya pada waktu makan, kan bisa kan overkapasitas karena dinilai dari ternyata jatah makannya harusnya 3 kali jadi 2 kali. Apa karena kebanyakan jadi akhirnya jatah 3 kali jadi 2 kali karena populasinya banyak dan sebagainya, itu kan bisa tuh dinilai dari situ. Tapi kan tidak disebutkan dengan jelas, kecuali dia hanya men-state bahwa ini penelitian lapangan terjadi di lapas ini dan itu. Nah, itu menurut saya kurang. Nah, jadi sebagai reviewer saya akan bilang, metode memang ada di abstrak, tapi ternyata dia tidak menjelaskan lebih jauh. Apalagi penelitian lapangan itu biasanya lebih sulit daripada sekedar kita penelitian normatif yang ke perpustakaan, baca buku dan lain sebagainya itu gitu ya. Analisis dan pembahasan juga hampir sama. Seperti itu kemarin saya bilang ya kurang jelas ya hampir semuanya, dan harus diperhatikan lagi tuh bahasa, penggunaan bahasa baku, penggunaan bahasa asing, dan penggunaan kalimat yang benar. Orang hukum tuh harus jago nulis. Karena apa? Karena yang dia omongkan dan yang dia tulis itu harus inline gitu. Kelihatan orang hukum yang nggak jago tuh kalau kita ngomongnya belepotan ya tulisannya pasti lebih belepotan lagi kalau menurut saya gitu. Jadi harusnya dari omongan itu bisa ketangkep, pasti tulisannya lebih keren lagi. Teorinya sih begitu, walaupun prakteknya belum tentu juga ya. Tapi intinya seperti itu. Contohnya gimana? Bagaimana orang hukum kan, kalau itu saya termasuk yang orang hukum yang maunya pendapatnya progresif kayak Prof. Cipto almarhum. Jadi kita ya Prof. Sudikno, pokoknya yang geng-geng inilah legal reasoning tuh, makanya saya juga pakai itu juga kan, penemuan hukum dan lain sebagainya. Jadi kita harus aktif gitu sebagai orang hukum. Jadi bukan sebaliknya bahwa kayak stigma yang selama ini terjadi, hukum itu ketinggalan, padahal sebenarnya enggak juga kalau kita lebih aktif untuk bisa ngikutin tren, dan jangan ya pokoknya orang hukum tuh harus rajin baca dan sebagainya gitu. Nah, jadi dari analisis dan pembahasan juga saya akan bilang, ini nggak tertata nih minimal kalimatnya. Dalam satu paragraf itu kalimat kuncinya yang mana nih? Kan ada di depan, di tengah, atau di belakang. Yang mana yang mau dibilang? Premis A, premis B, terus kesimpulan. Kan kita harusnya, kalau orang hukum begitu kan, dia melakukan ini pasti ada alasannya gitu kan. Jadi kalau nulis juga begitu. Dalam satu tulisan dipecah, subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa. Jadi orang yang baca juga enak. Jangan ujuk-ujuk bahasanya terlalu, ya misalnya kayak kita ngomong ujuk-ujuk terus ditulis ujuk-ujuk gitu kan. Itu boleh kalau tulisan di Kompasiana atau opini ya. Tapi kalau di jurnal atau tulisan ilmiah ya nggak bisa gitu kan. Yang kayak gitu misalnya. Jadi harus diperhatikan tata bahasanya. Nah itu juga yang saya bilang di analisis dan penutup gitu. Kebanyakan mungkin orang berpikir gampangnya aja gitu, padahal sebenarnya enggak. Karena tulisan itu kan harus bisa dibaca dengan jelas, bukannya yang bikin pembacanya tambah pusing gitu. Nah itu contohnya, dan ya udah untuk penutup seperti itu. Daftar pustaka ya kalau kita sering baca, kita banyak baca, otomatis deh sebenarnya nggak usah ketakutan kayak nulis tesis atau disertasi. 200-300 halaman tuh kayaknya banyak banget gitu. Padahal kalau kita biasa baca, biasa nulis, dengan sendirinya itu akan inline.
dengan bacaan dan referensi kita. Karena kita ketakutan kedikitan tuh karena ya itu, karena kita mungkin kurang banyak baca. Jadi kita kurang banyak tahu, dan akhirnya karena taunya sedikit, analisanya juga tipis gitu. Kalau kita banyak baca, kita taunya baca, ya bacanya banyak, analisanya pasti dalam. Dan analisanya dalam juga di-cut sama supervisor atau pembimbing kita juga masih banyak gitu. Saya pernah waktu S2 tuh nulis tentang tesis sama pembimbing saya, Prof. Adrianus, kan arahnya terlalu banyak hukumnya nih, karena kan kriminologi masuk ke FISIP ya, dipotong tuh 20 halaman. Terlalu banyak ininya nih, referensinya, dipotong 10 halaman gitu. Tapi ya itu, nggak masalah juga kalau memang kita senang. Lebih enak yang kita tulis itu memang jelas. Dan biasanya itu kalau di geng hukum tuh ya pidana sih yang biasanya to the point gitu kan. Kalau yang lain suka kebanyakan. Jadi kalau menurut saya apalagi untuk tulisan jurnal, jangan terlalu banyak. Ya misalnya 1 poin aja tuh, introduction 1 halaman, 1,5 halaman tuh udah cukup. Jadi kita jangan terlalu banyak kayak ya apa namanya tuh pengantar yang menurut saya nggak perlu gitu. Pertama capek-capekin baca, kedua jadi orang nggak ngeh. Ini poinnya di mana, intinya yang mana gitu. Jadi kalau nulis tuh harus dibiasain gitu. Awalan pengantar, sama kayak kalau kita nulis atau baca novel kan, atau nonton film gitu. Kita kan harus dibuka dengan yang itu, terserah kita memilihnya yang mana. Apakah kita mau buka blank langsung, kata kuncinya, berarti ntar agak menurun. Nanti klimaks dan lain sebagainya ditutup dengan kesimpulan yang ngingetin lagi bahwa dari awal kita udah bilang ini loh gitu intinya. Nah ya kira-kira gitulah tekniknya. Emang susah sih kalau diomongin dan dikerjain itu kadang teori dan praktek agak beda ya. Nah itu terakhir. Nah ini biasanya diterima tuh jarang banget. Mungkin banyak kan yang tidak dapat diterima. Biasanya saya antara 2, diterima dengan revisi seperlunya oleh redaksi, kalau dia nggak parah-parah banget. Saya pikir kasihan kan, kita sendiri kalau nulis nggak mau dong, udah capek-capek nulis harus ngoreksi lagi, gitu kan. Jadi kalau dia nggak parah-parah banget, diterima dengan revisi seperlunya oleh redaksi, kayak typo-typo gitulah. Terus kalau yang kemarin tuh saya tulis diterima dengan beberapa revisi oleh penulis, karena menurut saya agak parah gitu. Jadi banyak bahasa yang saya jadi pusing, kalimat yang berbelit, yang akhirnya double-double dan sebagainya. Jadi dalam satu kalimat tuh jangan kata dari ada lebih dari 2, 1 aja cukup. Biasain begitu. Satu tulisan tuh jangan udah sepatutnya lagi dalam satu paragraf. Ya kan? Jangan begitu. Jadi sepatutnya kalau mau ketemu sepatutnya lagi ya dalam satu tulisan 2 apa 3 aja sepatutnya. Jangan sepatutnya ada berapa. Gitu kan? Nah, itu teknik aja sih kalau udah sering. Karena kita baca kan nggak mungkin juga kan. Pasti kita akan ngeh kan. Kalau kita baca yang kayak gitu, kok kata-katanya diulang-ulang mulu gitu kan. Apa dia kehabisan ide atau diksinya kurang. Nah, biasanya itu terjadi karena kurang baca. Gitu aja sih. Oke, kalau ada pertanyaan, kayaknya capek juga ngomong sendiri. Ya dah, kira-kira gitu ya. Oke. Terima Assalamualaikum. kasih banyak Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Kak Lili. Terima kasih atas pencerahannya Kak. Saya sendiri selaku moderator yang awalnya masih awam, masih butuh dibenahi, jadi makin kesini makin lebih tahu. Jadi alhamdulillah Kak Lili telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan arahan yang lebih baik lagi dalam penulisan baik karya ilmiah di bidang nasional maupun jurnal internasional.